Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa ni'mal wakili wa ni'mal maula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kaum muslimin pemirsa ICBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan juga kemaksiatan. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan juga lupa. Namun Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa atau kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tersebut itu pasti akan memberikan pengaruh atau dampak kepada diri kita sendiri. Setiap keburukan yang menimpa diri kita di dalam kehidupan kita ini itu disebabkan karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa saja yang menimpamu dari keburukan itu disebabkan karena dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kemaksiatan yang kita lakukan tersebut itu memberikan banyak dampak kepada diri kita. Di antaranya adalah yang pertama, dosa dan kemaksiatan tersebut itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin kita pernah tahu atau sering mendengar kisah yang sangat masyhur dari Imam Syafi'i ketika beliau mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Yang mana di dalam sejarah diceritakan bahwasanya pada suatu hari Imam Syafi'i itu sedang berjalan, kemudian lewatlah seorang perempuan, yang mana ketika itu karena angin yang sangat kencang sehingga sehingga nampaklah betis dari perempuan tersebut. Yang mana hal tersebut menyebabkan Imam Syafi'i kesulitan dalam menghafal atau mengulang pelajaran yang telah beliau dapatkan. Kemudian beliau mengadukan hal tersebut kepada guru beliau yang bernama Imam Waqi' yang termaktub dalam sebuah syair yang sangat terkenal. Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila Waqi'a su'a hifzi." Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarakil ma'asi. Kemudian beliau memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tersebut tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi bagi seorang penuntut ilmu, bagi tolabul ilmi, itu bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka senantiasa atau sering berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran itu bisa menghafal Al-Quran dengan baik atau memurajaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya seandainya dirinya disibukkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dampak maksiat yang pertama. Kemudian juga dampak maksiat yang kedua adalah maksiat tersebut akan menghalangi seseorang dalam beribadah kepada Allah. Maksiat tersebut akan menghalangi seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan adanya ketaatan dan akan berkurang karena adanya kemaksiatan. Oleh sebab itu, kalau kita sering bermaksiat, menghabiskan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah atau beribadah kepadanya. Kemudian dampak maksiat yang ketiga adalah seseorang tersebut akan terhalangi dari terkabulnya doa yang ia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seseorang yang senantiasa rajin berbuat maksiat, maka doanya itu akan susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu pada suatu hari pernah melihat seorang laki-laki yang datang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya sedangkan pakaiannya berasal dari yang haram, makanannya berasal dari yang haram. Jadi tidak mungkin Allah akan mengabulkan apa-apa yang dimintanya kepada Allah. Jadi oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah sedangkan kita sering bermaksiat kepadanya? Bagaimana mungkin kita memohon kepada Allah sedangkan kita sering melanggar apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, terutama kepada anak-anak muda atau generasi muda pada zaman sekarang ini. Banyak di antara mereka yang suka bermaksiat, yang suka foya-foya, yang suka menghabiskan masa mudanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara ciri atau salah satu golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada naungan pada hari tersebut, salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitunya seorang laki-laki yang mana ketika dia diajak oleh seorang perempuan untuk berbuat maksiat, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap maksiat dan juga dosa yang telah kita lakukan. Walaupun mungkin setelah bertobat tersebut kita kembali mengulanginya, maka senantiasalah banyak-banyak bertobat kepada Allah dan ulangilah senantiasa tobat tersebut setiap kali dan juga setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku sering berbuat dosa, aku sering berbuat kemaksiatan. Tatkala aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya aku kembali mengulangi kesalahan tersebut. Aku kembali bermaksiat kepadanya." Apa yang dijawab oleh Imam Asy-Sya'rawi? Beliau mengatakan, "Bukankah ketika kamu memiliki sebuah pakaian dan ketika pakaian tersebut kotor, kamu mencucinya, dan ketika dia sudah bersih dan kembali kotor, maka kamu akan kembali mencucinya? Maka seperti itulah hendaknya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bertobat dan berbuat maksiat lagi, maka kembali ulangilah taubat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.